Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita penuh kejutan dan kehangatan. Hari ini kita akan menyimak kisah nyata yang mengejutkan tentang seorang kakek miskin yang menikahi dua wanita cantik di usia senjanya. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman hutan pada tahun 2020, seorang pria bernama Pak Karto menjalani hidup yang jauh dari gemerlap. Pada usia 65 tahun, ia tinggal di sebuah rumah kayu tua dengan atap yang bocor di sana-sini. Hidupnya sederhana, bergantung pada ladang kecil yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Pak Karto dikenal sebagai pria pendiam, namun banyak yang menghormatinya karena sifat jujur dan keikhlasannya. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tak pernah mengeluh. Orang-orang di desa sering berkata, hati Pak Karto itu lebih kaya dari dompetnya. Namun, kehidupan damainya berubah total ketika ia bertemu dengan Lila. Lila adalah seorang gadis berusia 23 tahun, dengan wajah yang memikat, rambut panjang yang selalu tergerai, dan kulit bersih. Ia berasal dari kota, namun terdampar di desa Pak Karto saat pandemi membuat pekerjaannya terhenti. Lila awalnya datang ke desa untuk mencari tempat tinggal sementara di rumah kerabatnya, namun ia tersesat di pasar desa yang kecil. "Permisi Pak, apa Bapak tahu rumah keluarga Pak Syam?" tanya Lila dengan wajah gugup. Pak Karto mengenali nama itu. "Tahu, itu di ujung desa dekat jembatan kecil. Saya bisa antar kalau mau," jawabnya dengan nada bersahabat. Dalam perjalanan, Lila melihat sesuatu yang tidak biasa dari Pak Karto. Meski pria ini tampak tua dan miskin, ia memiliki ketenangan yang memikat, seolah dunia di sekitarnya tidak mampu mengusiknya. Setibanya di rumah keluarga Pak Syam, Lila merasa berhutang budi pada kebaikan Pak Karto. Ia mulai sering berkunjung ke rumah kakek tua itu untuk sekadar mengobrol atau membantu di dapur. Namun, kehadiran Lila tidak luput dari perhatian penduduk desa. "Ada apa gadis secantik itu sering ke rumah Pak Karto?" gumam seorang ibu-ibu di pasar. Tak ada yang tahu pasti, tetapi gosip mulai menyebar. Di tengah situasi itu, Rani, seorang wanita berusia 28 tahun yang berjualan di pasar yang sama, mulai memperhatikan Pak Karto. Rani adalah seorang janda muda dengan masa lalu penuh luka. Ia mencari ketenangan di tengah kesibukan hidupnya, dan Pak Karto dengan sikapnya yang lembut, menjadi tempatnya mencurahkan hati. Perhatian yang Rani berikan pada Pak Karto membuat hubungan di antara mereka bertiga semakin kompleks. Di satu sisi, Lila yang muda dan penuh semangat tampak nyaman bersama sang kakek. Sementara di sisi lain, Rani yang lebih dewasa menemukan kedamaian dalam keberadaannya. Pak Karto mulai merasa bingung. Ada sesuatu yang ia rasakan, namun ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah sebesar ini di usia senja. Apakah perhatian Lila dan Rani tulus? Atau ada alasan lain di balik kehadiran mereka dalam hidupnya? Pak Karto mulai merasa hari-harinya berubah. Di usianya yang senja, perhatian dari dua wanita cantik seperti Lila dan Rani adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. Meski kehidupannya sederhana, mereka berdua seperti menemukan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Namun, semua itu juga membawa kebingungan di hati sang kakek. Lila, gadis muda dari kota, semakin sering datang ke rumah Pak Karto. Ia membantu memasak, membersihkan rumah, dan bahkan menemani Pak Karto berbincang saat malam tiba. Ia berbicara tentang mimpinya yang tertunda karena pandemi. Impian menjadi seorang desainer ternama yang harus ia relakan sementara waktu. "Pak, Bapak tahu enggak? Saya ini hampir menyerah dengan hidup saya," katanya suatu malam. "Tapi entah kenapa, ada sesuatu di sini yang bikin saya merasa lebih tenang." Pak Karto hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, ia sadar, keberadaan Lila memberikan warna baru dalam hidupnya. Di sisi lain, Rani semakin sering mampir, membawa hasil dagangannya seperti singkong goreng atau pisang rebus.
Ia berkata bahwa dirinya merasa damai setiap kali berbincang dengan Pak Karto. "Bapak itu beda," kata Rani suatu sore. "Hidup saya berat, tapi kalau dengar cerita-cerita Bapak, saya merasa masih ada harapan." Pak Karto terdiam. Ia mulai merasa bahwa perhatian kedua wanita ini bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang lebih dalam. Namun, semakin ia memikirkan hal ini, semakin ia merasa terbebani. Bagaimana mungkin ia, seorang pria miskin di usia tua, menjadi pusat perhatian dua wanita yang jauh lebih muda? Keadaan menjadi semakin rumit ketika Lila dan Rani mulai menyadari keberadaan satu sama lain. Suatu hari, saat Lila datang membawa masakan hasil cobaannya, ia mendapati Rani sedang berbincang santai dengan Pak Karto di beranda rumah. "Oh, ternyata ada tamu lain ya, Pak?" ujar Lila dengan senyum tipis, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa terganggunya. Rani hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Saya sering kesini kok. Kebetulan Bapak ini sudah seperti keluarga sendiri buat saya." Pak Karto merasakan ketegangan yang mulai muncul. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Di malam yang sunyi, ia merenung di beranda rumahnya. Ia tahu bahwa apapun pilihannya nanti, akan ada hati yang terluka. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Lila dengan semangat mudanya membawa kebahagiaan baru yang sudah lama ia lupakan. Sementara Rani, dengan kedewasaan dan pengertiannya, memberikan rasa aman yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Penduduk desa mulai menyadari kedekatan Pak Karto dengan kedua wanita tersebut. Gosip semakin liar, bahkan beberapa orang mulai mendatangi Pak Karto untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Pak Karto hanya menjawab dengan senyum dan berkata, "Hidup saya ini sederhana. Kalau ada yang datang ya, itu karena Allah yang mengatur." Di balik semua itu, sebuah pertanyaan besar mulai menghantui pikirannya. Apakah ia harus memilih salah satu dari mereka? Atau haruskah ia menerima takdir yang tidak biasa ini? Pak Karto menghabiskan malam-malam panjangnya dalam kebingungan. Hatinya gelisah, namun ia tahu bahwa sebuah keputusan harus diambil. Hubungannya dengan Lila dan Rani sudah menjadi perbincangan hangat di desa. Beberapa orang mulai mempertanyakan moralnya, tetapi banyak juga yang mendukung dengan alasan, kalau memang cinta, usia bukan masalah. Suatu pagi, Lila datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sepiring nasi goreng yang dibuatnya sendiri. "Pak, saya belajar masak dari video YouTube. Bapak coba, ya," katanya dengan senyum manis. Pak Karto tersenyum sambil mencicipi masakan itu. Rasanya enak, meski terlalu banyak garam. Namun, ia tidak tega memberi kritik. "Terima kasih Lila, masakanmu sudah jauh lebih baik." Namun, tak lama setelah Lila datang, Rani juga muncul dengan membawa hasil kebunnya. Buah mangga segar yang baru ia petik pagi itu. Melihat Lila di sana, Rani mencoba tetap tenang, tetapi suasana terasa canggung. "Pagi Lila," sapa Rani dengan nada sopan. "Pagi juga Mbak," jawab Lila dengan senyum kaku. Pak Karto mencoba mencairkan suasana. Ia berbicara tentang cuaca, tentang panen padi di ladang sebelah, apapun yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari situasi ini. Namun, kedua wanita itu tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan mereka. "Pak Karto, saya harus tanya," kata Lila tiba-tiba. "Apa Bapak sudah memutuskan? Karena kalau tidak, saya akan pergi. Saya tidak mau terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti." Rani menatap Lila, lalu beralih ke Pak Karto. "Saya juga ingin tahu, Pak. Saya sudah terlalu banyak berkorban untuk berada di sini." Pak Karto terdiam. Pandangannya berpindah dari Lila ke Rani, dan kembali lagi. Ia tahu bahwa apapun jawabannya, akan ada hati yang terluka. Namun ia juga sadar bahwa ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. "Lila, Rani," katanya dengan suara berat. "Saya ini orang tua yang hidup pas-pasan. Tidak ada yang bisa saya tawarkan selain ketulusan. Tapi kalau kalian benar-benar ingin tetap di sini,
saya akan jujur dengan hati saya. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku mencintai kalian berdua, tapi cinta ini berbeda. Pada Lila, aku melihat masa depan yang cerah, kebahagiaan muda yang selalu aku impikan. Pada Rani, aku merasakan kedamaian dan pengertian yang dalam. Keduanya terdiam. Lila tampak terkejut, sementara Rani menundukkan kepala. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, Pak Karto menambahkan sesuatu yang mengejutkan. Jika kalian benar-benar ingin bersamaku, maka aku tidak akan memilih salah satu. Aku ingin kalian berdua, tapi aku tidak akan memaksa. Keputusan ada di tangan kalian. Kalimat itu membuat suasana menjadi hening. Lila dan Rani saling menatap, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Keputusan itu aneh, bahkan tidak biasa. Tapi di dalam hati mereka ada kejujuran yang sulit diabaikan. Setelah beberapa lama, Lila memecah keheningan. Pak Karto, saya tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi kalau Mbak Rani setuju, saya juga tidak keberatan. Yang penting, kita bisa saling menerima. Rani mengangguk pelan. Kalau itu jalan terbaik, saya juga tidak keberatan. Tapi Bapak harus berjanji. Bapak akan adil pada kami. Pak Karto tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti orang yang paling beruntung di dunia. Beberapa minggu kemudian, Pak Karto menikah dengan Lila dan Rani dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh penduduk desa. Peristiwa itu menjadi cerita legendaris yang dikenang hingga bertahun-tahun. Setiap kisah cinta punya jalannya sendiri, tak peduli seberapa aneh atau tak biasa menurut pandangan orang lain. Dari cerita Pak Karto, Lila, dan Rani, kita belajar bahwa ketulusan hati dapat melampaui batasan usia, status, atau kekayaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling menerima dan menghargai keputusan bersama. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pendapat kalian tentang kisah unik ini. Cerita menarik lainnya akan segera hadir, jadi pastikan kalian tetap di sini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.